Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danuraja Nabil sebagai storyteller dari biografi tentang Abdurrahman bin Auf. Pertama-tama, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling terkemuka. Ia dikenal sebagai sosok tangan dingin dalam berbisnis, namun memiliki kedermawanan yang luar biasa. Ia termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, atau bisa juga dikenal sebagai orang-orang pertama yang masuk Islam, dan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangkan sebuah skenario. Anda pergi ke sebuah kota baru tanpa membawa uang sepeser pun. Gak ada modal, gak ada kerabat. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti kebanyakan dari kita mungkin akan bingung untuk membantu atau meminta bantuan. Namun, tidak bagi pria luar biasa yang satu ini. Ia lahir di Makkah 10 tahun setelah tahun gajah, dengan nama asli Abdu Amru. Namun, setelah memeluk Islam melalui perantara Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW mengubah namanya menjadi sebuah nama yang abadi dalam sejarah, Abdurrahman bin Auf. Ia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lahir dari suku Quraisy yang terhormat, Abdurrahman tumbuh menjadi pria yang cerdas, berkarakter kuat, dan memiliki insting bisnis yang tajam. Namun, pesona dunia tidak pernah mampu membutakan hatinya. Ujian terberat sekaligus pembuktian iman Abdurrahman terjadi saat peristiwa hijrah ke Madinah. Beliau meninggalkan seluruh harta kekayaannya di Makkah. Ada rumah, tanah, dan uangnya disita oleh kaum kafir Quraisy. Beliau tiba di Madinah dalam kondisi sebatang kara, miskin secara materi. Untuk menolong para muhajirin, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka dan kaum Ansar. Abdurrahman dipersaudarakan dan seorang konglomerat Madinah bernama Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad dengan ketulisan luar biasa berkata, "Wahai saudaraku, aku adalah orang termakmur di Madinah. Ambillah setengah dari harta kekayaanku, dan aku memiliki 2 istri. Pilihlah satu yang kau sukai, akan kuceraikan agar kau bisa menikahinya." Sebuah tawaran yang sangat menggiurkan, kan? Tapi disinilah letak mentalitas berkelas suara Abdurrahman bin Auf. Beliau tidak aji mumpung. Beliau tersenyum penuh rasa hormat, lalu menolak dengan halus. Beliau menjawab, "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Aku tidak membutuhkan itu semua. Cukup tunjukkan padaku di mana letak pasar kota ini." Hanya bermodalkan informasi letak pasar, Abdurrahman pergi ke pasar Kainuka. Beliau mulai berbisnis tanpa modal uang. Beliau melihat peluang menjadi perantara dagang, menjual mentega dan keju, hingga akhirnya bisa membeli unta. Keberkahan menyelimuti setiap langkahnya. Beliau pernah berseloroh, "Sungguh, aku merasa jika aku mengangkat sebuah batu, aku akan menemukan emas atau perak di bawahnya." Dalam waktu singkat, Abdurrahman bin Auf kembali menjadi salah satu orang terkaya di Jazirah Arab. Sifat mandiri dan harga diri yang tinggi inilah keteladanan besar yang beliau ajarkan kepada kita semua. Teman-teman, apa yang dilakukan Abdurrahman setelah menjadi kaya kembali? Apakah beliau membangun istana megah untuk dirinya sendiri? Enggak. Disinilah para besarnya dalam kemajuan dakwah Islam dimulai. Bagi Abdurrahman, harta di tangannya hanyalah alat untuk menjemput ridho Allah. Suatu hari, kota Madinah gempar oleh suara gemuruh yang dahsyat seperti gempa bumi. Debu-debu berterangan di langit. Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ada apa ini?" Penduduk Madinah menjawab, "Itu adalah kafilah dagang Abdurrahman bin Auf yang baru datang dari Syam." "Tahukah Anda jumlahnya?" 700 unta. Semuanya syarat membuat gandum, tepung, dan bahan makanan. Begitu mendengar kabar ini, Aisyah teringat sabda Nabi bahwa Abdurrahman akan masuk surga dalam keadaan merangkak karena hisab hartanya yang panjang. Kita cerita itu sampai ke telinga Abdurrahman.
Beliau langsung mendatangi Aisyah dan berkata, "Jika bisa, aku akan memasukinya dan berjalan tegak." Hari itu juga, seluruh muatan dari 700 unta tersebut beserta unta-untanya itu disedekahkan di jalan Allah untuk penduduk Madinah, seluruhnya tanpa sisa. Tidak hanya itu, peran beliau dalam pendanaan dakwah dan militer sangatlah besar. Pertama-tama, beliau membiayai pasukan Islam dalam perang Tabuk dan menyumbangkan ribuan dinar emas. Kedua, beliau membeli dan memerdekakan ratusan budak. Dan yang ketiga, beliau menyantuni para veteran perang Badar dan para istri Rasulullah setelah Nabi wafat dengan jumlah yang sangat fantastis. Tanpa dukungan finansial dari Abdurrahman bin Auf, logistik dakwah Islam pada masa-masa awal tentu akan menghadapi hambatan yang sangat berat. Beliau adalah pilar ekonomi umat Islam. Abdurrahman bin Auf wafat pada sekitar 75 tahun. Sepanjang hidupnya, beliau telah memegang kekayaannya yang tak terhitung jumlahnya. Beliau wafat dalam keadaan menangis, bukan karena takut miskin, tapi karena takut kekayaannya di dunia telah mengurangi jatah nikmatnya di akhirat nanti. Dari kisah Abdurrahman bin Auf, kita belajar sebuah formula kehidupan yang luar biasa. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan untuk agama dan sesama. Beliau membuktikan bahwa seorang muslim bisa menjadi sangat kaya tanpa harus kehilangan kesolehannya. Beliau menggenggam dunia di tangan, namun tetap meletakkannya akhirat dalam hati. Semoga kita bisa meneladani kemandirian, kerja keras, dan kedermawaan sang saudagar langit ini. Terima kasih, dan itu semua dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.